Tanggal 14 Oktober 1988, koran daerah Jawa Timur memuat berita adanya produk makanan mengandung lemak babi. Hasil survei mahasiswa sebuah universitas yang dipimpin Dr. Tri Susanto. Tanggal 15 Oktober 1988, media massa terkenal berlingkup nasional memuat berita yang sama, bahkan menyatakan bahwa 60 produk makanan mengandung lemak babi, termasuk susu bubuk putih Denkau. Bagikan betul di siang hari bolong, isu nasional itu mengejutkan dan mencekam, khususnya bagi umat Islam. Karena babi adalah jelas binatang yang dinyatakan haram untuk dimakan. Tidak sampai 1 minggu kemudian, muncul berbagai selebaran yang mencantumkan nama-nama produk yang diduga mengandung minyak babi. Dalam waktu singkat, berita telah beredar di seluruh masjid, ceramah agama, kuliah subuh, sekolah-sekolah yang mengingatkan supaya umat Islam waspada. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai panutan umat Islam cepat tanggap dan mengeluarkan fatwa. Apabila meragukan, tinggalkan. Dampak dari fatwa tersebut, situasi Denkau jatuh. Pemasaran merosot, masyarakat marah dan mengembalikan produknya kepada pedagang kembali. Masyarakat resah dan mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam melindungi umat Islam. Ada sebagian masyarakat menuduh para pengusaha menipu konsumen beragama Islam dengan berdalih ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa tanggung jawab. Tanggal 21 Oktober 1988, pernyataan dari PT Food Specialities Indonesia yang membantah isu tersebut melalui koran-koran tidak memuaskan masyarakat. Mereka sudah hilang kepercayaannya pada susu Denkau. Tanggal 24 Oktober 1988, PT Food Specialities Indonesia menunjuk Gra Adika Fortune yang sudah 19 tahun menjadi konsultan untuk mengatasi situasi krisis yang sangat gawat ini. Pihak Fortune kemudian mengajukan usulan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pertama, melawan isu. Kedua, mengembalikan kepercayaan konsumen, pedagang, dan pemerintah terhadap Denkau. Tiga, mengembalikan konsumen untuk membeli Denkau. Sedang sasarannya adalah: 1. Aparat pemerintah dari tingkat departemen yang terdiri dari Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, dan Perindustrian sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, camat, lurah, sampai RT. 2. Organisasi-organisasi keagamaan. 3. Konsumen. 4. Lembaga pendidikan. 5. Pedagang. 6. Koperasi peternak susu. 7. Media massa. 8. Karyawan Nestle sendiri. Usulan tersebut disetujui dan Fortune langsung bekerja. Dalam pelaksanaannya, bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Tim krisis dibentuk. Karena gawatnya situasi, tim siaga penuh 24 jam terus-menerus dengan moto cepat tepat. Maka disusunlah rencana dan strategi untuk mengendalikan situasi kesimpang siuran berita negatif. Tim langsung bekerja. Tanggal 24 itu juga, para menteri, Dr. Tri Susanto sebagai orang yang membuat pernyataan di koran, wawancara di majalah Tempo. Demikian juga secara terpisah, wawancara itu juga dilakukan terhadap Mr. A. Walker. Tanggal 25 Oktober 1988, di radio disiarkan pernyataan bahwa Denkau dijamin halal. Menteri Kesehatan bicara di televisi. Majelis Ulama temu bicara dengan DPR. Presiden Republik Indonesia memperingatkan bahwa penyebar isu ini adalah tindak subversi. Tanggal 27 Oktober 1988, konferensi pers antara Menteri Kesehatan, MUI, dan DPR. Demikian juga secara terpisah, Mr. A. Walker memperkuat pernyataan bahwa Nestle bersedia menyediakan peralatan-peralatan guna penelitian. Denkau siap diuji dan ditinjau. Dukungan Bapak Bustanul Arifin sebagai Menteri Koperasi dan Bulog sangat membantu, mengingat dampak yang akan timbul terhadap 7.000 peternak susu bila hal ini terus berlarut-larut. Tanggal 28 Oktober 1988, Nestle mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk mengunjungi pabrik dan peternak di Surabaya. Karena masalah ini belum tuntas
dan umat Islam akan terus resah bila Majelis Ulama tak turun tangan. Majelis Ulama Indonesia menerima undangan dari Nestle untuk meninjau ke Surabaya dan pabrik di Pasuruan. Berita ini dirilis di surat kabar. Sementara itu, Menteri Kesehatan mendapatkan keterangan, pernyataan dan ketegasan dari Nestle bahwa Denkau tidak mengandung lemak babi. Setelah beberapa kali mengadakan persidangan yang cukup panas, di mana dihadiri pula oleh pihak Fortune, maka akhirnya terbentuklah tim peneliti bersama yang anggotanya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Perindustrian, Departemen Koperasi, DPR, YLKI. Dalam waktu 16 jam, Fortune telah berhasil menghubungi semua pihak terkait, termasuk media massa, untuk turut dalam peninjauan, mempersiapkan seluruh logistik dan persiapan yang diperlukan, baik di pabrik susu Denkau Kejayaan, Jawa Timur, dan meninjau peternak sapi di Nongko Jajar. Tetapi realisasi dari peninjauan tersebut baru dapat dilaksanakan pada tanggal 5 November 1988. Karena adanya beberapa kesulitan yang dihadapi pihak Fortune untuk menghubungi para menteri. Karena pada waktu itu, para menteri sedang sibuk dalam rangka menghadapi sidang umum MPR. Dan pada tanggal 1 November 1988, Bapak Presiden bersama rombongan para menteri mengadakan kunjungan ke tim-tim, baru kembali keesokan harinya pada tanggal 2 November 1988. Pada hari itu juga, Mr. A. Walker berkesempatan untuk mengadakan temu bicara dengan Bapak Bustanul Arifin. Tepat jam 8, tanggal 5 November 1988, seluruh tim beserta media massa telah diterbangkan menuju Surabaya. Melalui tatap muka dengan peternak dan pemuka masyarakat di Desa Nongko Jajar, tim peneliti telah melihat sendiri betapa dampak yang akan menimpa peternak susu yang tergabung dalam koperasi bila krisis yang tak segera dapat diatasi. Tim peneliti dalam kunjungannya ke pabrik telah menyaksikan proses produksi susu Denkau. PT Food Specialities Indonesia telah memberikan bahan lemak yang digunakan untuk diperiksa lebih lanjut di Laboratorium Departemen Kesehatan dan Laboratorium Majelis Ulama Indonesia. Dan pada tanggal 7 November 1988, tim peneliti melapor kepada Presiden tentang hasil peninjauan di pabrik Surabaya bahwa Denkau tidak mengandung lemak babi. Bapak Presiden menganjurkan agar hasil penelitian tersebut segera disampaikan kepada masyarakat. Pada hari itu juga, press conference diselenggarakan di Departemen Penerangan, melibatkan beberapa menteri, antara lain Menteri Koperasi, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Penerangan. Susu bubuk tanpa lemak jelas halal. Lecithin menurut label adalah ekstrak daripada kedelai nabati halal. Dan itu masalahnya. Sehingga dari halal semuanya ini tentu hasilnya halal. Dirjen POM mengumumkan bahwa Denkau sudah diteliti dan tidak mengandung lemak babi. Seluruh peristiwa diliput oleh media massa. Tahap kritis dari krisis telah selesai. Kepercayaan masyarakat sudah dapat dinetralisir kembali dalam waktu tidak sampai 2 minggu. Keberhasilan ini hanya mungkin dicapai dengan adanya kerjasama yang baik dengan pihak klien. Dukungan dari seluruh lembaga yang terkait, Majelis Ulama Indonesia, dan tentu saja dari rekan-rekan media massa yang sangat kooperatif.